Oke sobat, kali ini saya sedang bongkar CVT-nya Mio untuk bagian puli yang primer. Saya terangkan untuk bagian-bagiannya. Di sini ada puli, ada starter clutch, ada tutup rumah kopling, dan ini rumah koplingnya. Ini rollernya sudah saya bersihin tadi. Dan tidak lupa ini untuk pemakaian grease ya di sini. Ini grease-nya. Ini bisa dipakai di sini, dimasukin ke dalam, tapi jangan terlalu banyak juga karena bisa nanti kemana-mana. Kalau sealnya udah jelek, ini harus diganti. Nanti kalau grease-nya meluber ke puli yang tadi ke sini, itu bisa terjadi slip. Ini bosnya. Kita bisa masukin bosnya seperti ini. Oke. Nah, ini yang melubernya dibuang aja. Lalu ini tutupnya, pemasangannya seperti ini. Sip. Untuk sekalian kita rangkai aja ya. Kebetulan tadi udah bersih-bersih ini semua, jadi tinggal rangkai aja. Untuk pertama kali kita pasang yang ini dulu, starter clutch-nya. Ini tadi sudah saya bersihin juga. Ini ada seperti pelor-pelor di dalamnya. Ini bisa dibuka, dicongkel aja. Di dalamnya ada per. Ini kalau pernya udah kendor, saya akalin tarik aja, tapi lebih baik diganti sih. Kalau starternya udah bunyi jetak udah kenceng banget gitu. Oke, cara pemasangannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini harus sampai mentok, nggak boleh setengah-setengah seperti ini. Nanti tidak masuk juga kalau tidak sampai mentok. Ini harus enak jalannya, si pelor-pelor ini. Kalau udah berdebu banget, udah kotor banget, ini jadi seret. Nah, seperti ini. Terus kita pasang ini rumah lolarnya. Sebentar, saya cari lap dulu, karena biar tidak ada oli atau grease yang menempel. Dilap dulu, kalau bisa sih dibersihin pakai, boleh solar atau enggak pakai alkohol aja bisa. Ini pakai lapnya juga harus yang bersih, nggak boleh yang bekas oli. Nah, udah selesai cara masangnya. Ini hati-hati, harus ininya dipegangin, tutup rumah lolarnya pegangin seperti ini, lalu masukin. Karena kalau begini doang nanti acak-acakan lolarnya di dalamnya. Ini kan begini ruangan dalamnya nih. Ini kalau lolarnya udah peang-peang, udah nggak bulat, harus diganti. Ini kebetulan saya pakai yang 9 gram yang berbahan teflon. Sekarang udah banyak dijual, apalagi yang racing tuh. Tetapi saya gunain 9 gram karena memang untuk akselerasi dapat, dan atasnya juga cukup lumayan dapat lah. Jadi semakin ringan lolarnya itu semakin tarikannya juga ringan. Cuma kalau milih akselerasi top speed jadi kurang dapat, paling nyampe 80-90 lah. Itu pun harus trek panjang. Tapi kalau ingin ngejar top speed bisa diberatin, mungkin bisa 13, bisa 12, itu boleh. Ini pegangin ya, masangnya begini. Nah, seperti ini. Kalau nggak dipegangin takutnya acak-acakan dan lepas. Ini harus pas. Nah, seperti ini. Harus ditahan dulu, baru mentokin.
Nah ini nahannya pas celah sirip-sirip ini nih, ditahan pakai telunjuk boleh. Nih, usahakan sampai mentok. Nah udah selesai. Dan ini jangan lupa, ini ringnya yang berikutnya, ini mesti pakai ring, dibersihin dulu. Ini nggak boleh ketinggalan karena nanti pemasangan bautnya jadi nggak benar. Seperti ini. Ya. Saya harus ambil dulu plat yang lebih bersih karena penting banget sobat, kalau tangannya kotor untuk pemasangan ini harus cuci dulu biar nggak nempel kemana-mana. Oke, sudah bersih. Jangan lupa V-Bail. Ini arahnya, ini ada tanda pengenahnya, harus mengarah ke sana. Ini nggak boleh kebalik. Sebenarnya bisa aja sih, tapi takut terjadi slip gitu. Ini cukup seperti ini. Ini harus dimentokin dulu biar nggak terlalu kenceng juga. Ini kalau yang udah habis, ini biasanya getas-getas terjadi retak si V-Bailnya. Kalau udah retak nanti bisa putus. Biasanya pergantiannya sih cukup 1 tahun atau 1 tahun lebih lah baru diganti. Saya sarankan sih beli yang original aja, murah, nggak terlalu mahal juga harganya. Kalau untuk roller macam-macam, ada yang 50, ada yang 80, ada yang 100 bahkan lebih. Berikutnya ini sekaligus pendingin juga kipas ini, kipas puli ini. Saya bersihin ulang supaya tidak ada debu, tidak ada oli juga. Oke, dan sekarang kita pasang ini, terus pakai ring bintang. Ini ring bintang ini fungsinya agar ini tidak ikut muter seperti ini. Nah seperti ini. Lalu kita pasang lagi ini fungsinya. Jadi kalau Kickstarter tuh kita lagi sela-sela tuh nyangkut ke sini gigi-giginya, ini bisa habis, dan yang gigi yang di Kickstarternya juga bisa habis. Nanti terjadi kalau kita susah di sela atau enggak nyangkut-nyangkut gitu. Jadi ini dipastikan harus dalam keadaan bagus. Sekarang kita pasang seperti ini, terus pakai ring kita masukin, terus baut yang 17. Tadi saya buka ini nggak pakai tracker, cuma diganjal doang. Kalau untuk buka kita ganjalnya di sini. Nah di sini seperti ini. Berarti kalau kita mau ngencengin, kita balik ganjalnya di bawah. Nah di sini. Terus kalau untuk puli bagian belakang, bisa kalau nggak pakai tracker kita kencengin baut remnya ini di bawah, setelan remnya kencengin sampai mantap, sampai bannya nggak ikut muter. Untuk pengencangannya ini harusnya pakai, kalau yang belum bisa sih pakai kunci torsi biar nggak terlalu kenceng juga, susah nanti bukanya. Jadi harus pas, harus pakai feeling. Harus enak muternya. Jadi si bautnya kalau kayaknya susah nih, berarti ada yang salah. Ini pemasangannya bisa miring juga atau
enggak drat bautnya nanti bisa rusak. Saya ganjel pakai yang agak gede boleh, karena kalau yang kecil suka lepas-lepas. Ini pakai baut yang 12 seperti ini. Jadi terasa kalau udah mentok dia udah susah digerakin, harus halus. Ketika kita ngencengin baut itu yang perlu diperhatikan, gak boleh terburu-buru juga, terus harus pakai perasaan, karena jika kita kekencengan juga bisa terjadi patah, kalau enggak selek, itu yang paling sering, dan repot juga kalau udah selek. Nah ini udah nggak bisa digerakin, berarti udah cukup. Nah untuk mastiin sedikit aja, tek, udah. Karena ini kalau lagi jalan dia ngencengin sendiri. Oke sobat, seperti itu pemasangannya. Nanti sekarang kita tinggal tutup pakai tutup CVT, terus kencengin baut-bautnya, baut 8 semua. Dimulai dari baut yang tengah, pojok harus secara bersilang biar nggak miring. Terus untuk pembukaan ini nanti kita di waktu yang lain kita buka servis untuk otomatisnya. Oke, ini juga nanti saya terangin semuanya full biar sobat pada tahu kalau merawat sendiri itu mudah daripada kita harus ke bengkel. Kita cuma butuh kunci-kunci aja, dan itu bisa banyak dijual di dimanapun kunci-kuncinya. Tapi harus tahu untuk ini 17, untuk buka ini ada yang 39, ada yang 24, itu untuk Mio. Tapi beda merek, Honda beda lagi biasanya. Jadi kuncinya juga kunci khusus. Terutama kesulitan masalah tracker, karena nggak ada tracker, tapi saya akalin bisa. Yang ini juga, ini kan ikut muter tuh. Bagaimana caranya supaya nggak ikut muter? Ini kencengin aja. Kalau nggak diganjel, dikencengin aja ini sampai mentok, sampai ini nggak bisa muter. Seperti itu tips dari saya. Jangan lupa untuk pemasangan puli itu harus bersih, harus higienis, kayak makanan aja ya. Tapi memang begitu, karena jika ada oli sedikit pun ini bisa selip. Dan saya boleh terangin sedikit, ini ada mangkok kopling di sini. Di sininya ada kanvas otomatis, cinnya puli juga, terus di dalamnya ada set secondary, terus ada pin guik. Nah itu yang terpenting, yang harus dilumasi juga pakai grease, karena kalau sudah habis ini nggak enak jalannya, buka tutupnya puli itu nggak enak. Kalau udah habis itu udah kena pulinya, sliding shaftnya, jadi terjadi coakan di alur pin guiknya di sini. Nanti saya terangin sambil dipraktekin. Oke, sekian. Terima kasih. Bye.